Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Pada video ini, saya melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai perendahan Kristus. Dua video sebelumnya, saya sudah memberikan pemaparan secara singkat, padat, lengkap mengenai keilahian Kristus dan kemanusiaan Kristus. Yang tentunya perlu digali temukan lagi prinsip dasar pembelajaran dan pengajaran dari dua video sebelumnya. Karena tentunya ketika kita menggali temukan lagi prinsip dasarnya dari sumber utama, yaitu Alkitab, dan referensi dari pemikiran teologi, serta pengakuan iman, maka kita akan menambah pengertian dan memperteguh iman dan menjadikan diri kita sungguh-sungguh mau dengan rela mengikut Kristus seumur hidup kita. Pada video ini mengenai perendahan Kristus. Tentunya ini berkaitan dengan ketetapan Allah Tritunggal di dalam konteks kekekalan, di mana ada ketetapan penebusan yang berkaitan dengan karya Kristus. Dalam hal ini, fokusnya pada ketetapan keputusan mengenai keselamatan, atau lebih tepatnya disebut sebagai factum salutis. Ketetapan penebusan menyelamatkan orang-orang pilihan di dalam kekekalan, diwujudkan di dalam sejarah manusia. Tuhan mengetahui bahwa di antara umat manusia yang diciptakannya, ada yang ditetapkan yang menerima keselamatan dari Kristus. Didasarkan pada ketetapan anugerahnya dan penerapan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita sudah membahas pemahaman kita, pengenalan kita mengenai pribadi dan keberadaan natur dan atribut serta ketetapan yang dikaitkan dengan pribadi Kristus, anak Allah yang tunggal, firman, yang kekal, yang selama-lamanya, yang setara sehakikat dengan Bapa Allah kita, dan Roh Kudus, Roh Penghibur, Roh kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, perendahan Kristus dimulai dari titik inkarnasi. Anak Allah yang setara, sehakikat dalam natur yang esa itu, yang sempurna, yang tak terbatas, yang mulia, dan tak terhampiri itu, anak Allah mengosongkan dirinya, menyatakan dirinya dalam sejarah kepada manusia yang diciptakannya. Dalam perjanjian lama, secara teofani, tipologi, dan epifani. Dalam perjanjian baru, kira-kira 2000 tahun yang lalu, pada waktunya, berdasarkan kasih karunia dan anugerahnya, berdasarkan pada rancangannya, menyelamatkan umat pilihannya, ia mengosongkan diri. Bukan meniadakan natur keilahiannya, atau menyingkirkan natur dan atribut keberadaannya sebagai anak Allah, tetapi ia inkarnasi. Natur kemanusiaan ditambahkan kepadanya. Sejak itu ada perendahan dia. Ia merendahkan serendah-rendahnya, mau membatasi dirinya. Ada di antara ciptaannya, berada di buatan tangannya sendiri, berada di antara orang-orang berdosa. Dan ia mengenakan kemanusiaan. Natur kemanusiaan ditambahkan kepadanya. Inkarnasi merupakan titik perendahan yang menjadi awal dari perendahan-perendahan berikutnya. Selain disunat pada usia 8 hari dan mengalami proses pendidikan di rumah Yusuf Maria di Nazaret, dan ia menjalani kehidupan dengan taat, sekalipun di dalam dirinya tidak ada benih Adam, tidak ada keberdosaan, benih dari Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Kemanusiaan Yesus yang ada pada pribadi Kristus ini menjalani kehidupan, melayani, dan hidup dalam ketaatan yang sempurna. Kehidupan yang taat sempurna dijalani oleh Tuhan Yesus dalam keadaannya sebagai manusia, dan ia melakukan apa yang manusia lakukan,
berkarya tetapi tidak berdosa, tidak pernah berbuat dosa, dan tidak ada keberdosaan. Yang ada hidup kudus, kudus, kudus di dalam diri Yesus, dalam keadaannya sebagai manusia. Tentu kemanusiaannya seperti kita, ada tubuh, ada roh, jiwa, kehendak, di mana tentunya ini dapat dilihat, disaksikan, diraba, diperhatikan, hidup, hadir, mengalami pertumbuhan. Baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes memberikan kepada kita pembaca keempat Injil bahwa Yesus Kristus ada dan hidup dalam sejarah umat manusia, khususnya di wilayah Bethlehem, Yerusalem, Nazaret, Galilea, Yudea, bahkan pernah ke Mesir pada usia kira-kira 0 atau 2 tahun. Dan ini memberikan gambaran bahwa memang dalam perjalanan itu ada perendahan, dia membatasi diri. Dia yang tidak terbatas, terbatas. Dia yang tidak hina, dihina, dianggap hanya sebagai anak tukang kayu. Dan memang ia menjalaninya dengan penuh ketaatan dan kesempurnaan. Yesus melakukan kehendak Allah Bapanya. Dia menyatakan apa yang seharusnya dia lakukan. Sebagai anak Taurat, dia ikuti didikan dari orang-orang yang mengajarkan di sinagog bait Allah. Dia menjalankan kehidupan sebagaimana layaknya seorang anak di rumah Yusuf Maria, yang menjadi contoh orang muda yang bekerja keras. Tetapi semuanya dilakukan tanpa ada dosa kejahatan dalam bentuk apapun, dalam situasi apapun. Ia kudus selama-lamanya. Tetapi dalam kehidupan pelayanannya, dan ia mengajarkan tentang kerajaan Allah, menyatakan kasih, kebenaran, mengadakan tanda dan mujizat sebagai bukti kenabiannya, dan ia menunjukkan keadilan dan kesejahteraan bagi yang mengikuti dan murid-muridnya, yang menggambarkan bahwa ada jabatan kerajaan yang nyata. Dan bahkan di dalam saat-saat tertentu ia berdoa untuk pelayanannya, untuk pekerjaannya. Pagi-pagi ia mulai segala sesuatu dengan berdoa bergantung kepada Bapa, dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia dihina, diledek, dicaci, dianggap penista agama, dianggap penista Tuhan Allah, dan dianggap melanggar hukum Taurat. Bahkan dianggap sebagai orang yang kerasukan setan. Yesus tidak menjawab dan protes atau melakukan tindakan kekerasan terhadap orang-orang seperti itu. Ia tetap setia menjalankan misi Bapa, melaksanakan perintah Allah, menyatakan pengajaran tentang kerajaan Allah, mengajak orang kembali kepada Allah. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia direndahkan sedemikian rupa. Bahkan ia dipecut, dicambuk, karena dianggap melakukan tindakan yang tidak benar. Padahal ia melakukan hukum Taurat, satu iota pun ia tidak pernah lakukan pelanggaran terhadap hukum Taurat. Dia menghormati orang tua, mengasihi sesama, tidak pernah melakukan kejahatan apapun, tetapi dianggap melakukan tindakan kejahatan. Dia tidak melawan pemerintah, melakukan revolusi. Dia tidak mengajak murid-murid melawan pemerintah, melakukan perlawanan terhadap ahli Taurat, atau menista sesama manusia. Tidak, dia mengajarkan tentang kebenaran, kasih, dan damai sejahtera. Tetapi dalam keadaannya seperti dia tetap dilakukan satu fitnaan, tuduhan, dan akhirnya diadili. Dia diadili tanpa ada bukti kejahatannya. Dia diadili sebagai orang yang melakukan tindakan kejahatan, tetapi tidak ada kejahatannya. Dia tidak ada pengacara yang membelanya, dituduh oleh orang-orang Farisi, orang-orang pejabat dari keagamaan, bahkan para wali negeri waktu itu tidak bisa menunjukkan kesalahannya. Tetapi untuk memuaskan banyak orang, karena mungkin kegelisahan atau ketidaksukaan kepada Yesus yang tidak pernah berbuat jahat kepada orang lain itu, akhirnya Tuhan Yesus dicambuk sampai semua badannya luka dan berdarah. Bahkan Yesaya 53 menggambarkan bahwa memandang mukanya saja pun kita tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik lagi. Buruk karena kulitnya, dagingnya terpecah-pecah, darahnya mengalir. Ditambah lagi ia harus dipakukan di atas kayu salib, lalu dimahkotai duri. Begitu terhinanya, begitu mengalami perendahan yang luar biasa. Diperlakukan tidak adil. Tempat yang di mana ada keadilan, justru tidak ada keadilan di sana. Tidak ada pembuktian. Herodes, bahkan juga Kayapas, dan juga Ananias, dan juga orang-orang yang ada pada zaman itu, cuci tangan, tidak mau menunjukkan memang tidak ada kesalahan pada diri Yesus. Tapi semua orang menyatakan, salibkan dia, salibkan dia. Yesus membawa salibnya sendiri dari tempat pengadilan.
membawa kayu salib sampai ke Bukit Golgota, Bukit Tengkorak. Disalibkan, dipaku kakinya, tangannya, direntangkan, tidak diterima langit, tidak diterima bumi, bersama para penjahat, padahal tidak pernah melakukan kejahatan, darahnya tercurah, ditelanjangi, betul-betul direndahkan sedemikian rendah. Tidak ada kejahatan, ditimpahkan kejahatan itu kepadanya, dituduhkan kepadanya. Dan bukan hanya itu, ia melihat dan mendengar orang-orang mengejek, menghina, bahkan penjahat yang di sebelahnya juga ada yang mengejek, menghina. Menakutkan situasi waktu itu. Dan dia dipertontonkan kepada banyak orang. Tetapi pada momen itu ia mengampuni, ia berdoa, bahkan menyatakan, "Mengapa engkau meninggalkan aku ya Allah? Eloi, Eloi, lama sabachthani." Dalam kondisi seperti itu, ia haus dikasih asam cuka. Dia ingin menunjukkan bahwa ia memang tidak bersalah. Tapi tidak mungkin ditunjukkan karena mereka semua sudah menyalibkan dia. Penjahat di sebelah menganiaya, menista, bahkan meledek dia. Tetapi Yesus tetap mengampuni. Penderitaannya, kesusahannya di atas kayu salib. Dia memang mengalami perendahan. Tidak sampai di situ. Akhirnya ia menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapanya dan ia mati di atas kayu salib. Kematiannya adalah kematian yang mematikan. Dan pada momen itu semuanya tercengang. Bait Allah, tirainya yang membatasi ruang kudus dan ruang maha kudus terbagi dua. Bumi goncang, langit kelam, dan kegelapan menyelimuti seluruh alam waktu itu. Ada keterpisahan sementara antara anak dan Bapa dan Roh Kudus. Ada keterpisahan tubuhnya dengan jiwanya, mengalami kematian. Pribadinya disalibkan. Pribadi anak Allah yang tunggal disalibkan mengalami kematian. Dan penderitaan itu tidak berhenti di sana. Dia mati dan dia diturunkan lalu dikuburkan di kuburan orang lain, bukan kuburan keluarganya, bukan kuburan Yusuf atau keluarga Maria, tapi dikuburkan di kuburan orang lain. Tidak ada yang mau menerima mayatnya, tidak ada yang mau menampung untuk dikuburkan, tetapi ada satu orang yang mau menerimanya dan dikuburkan di sana. Tidak berhenti di sana. Para ahli Taurat dan orang-orang dari mahkamah agama mempersiapkan satu pasukan untuk menjaga kuburan Yesus. Orang-orang kerajaan Romawi juga mempersiapkan, punya asumsi jangan-jangan Yesus akan dicuri mayatnya. Mengapa? Karena mungkin mereka ingin menjaga mayat itu atau ingin membuat cerita-cerita lain dan sebagainya. Jadi betul-betul ditutup dari luar dengan batu dan itu menggemparkan seluruh tanah Israel, tanah Yehuda di antara orang Israel. Dan apa yang terjadi? Bapak, Ibu, Saudara, selama pada hari pertama, kedua, dan ketiga. Kalau bisa dikatakan dengan istilah hari sekarang, Jumat, Sabtu, Minggu, di dalam kuburan, berada di kuburan. Mayatnya ada di sana. Tidak sempat dirempah-rempahi, mungkin sudah mulai membusuk, dan dia ada turun ke dalam dunia orang mati. Itulah perendahan Yesus. Direndahkan serendah-rendahnya. Yang hidup menjadi mengalami kematian. Yang kudus mengalami ketidakkudusan. Karena dosa manusia ditanggungnya. Di Taman Getsemani ia berdoa sebelum disalibkan kepada Bapa. Jikalau mungkin, lalulah daripada kucawan ini. Murka Allah dijatuhkan atasnya karena ia menanggung keberdosaan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan umat pilihannya dimanapun berada, berdosa. Di murka Allah itu, keberdosaan itu ditimpahkan kepadanya. Dan dia menanggung semua keberdosaan kita, dan murka Allah ditanggungnya. Itulah peristiwa di Taman Getsemani. Dan perendahan itu sungguh terjadi. Apa yang menjadi pembelajaran kita? Pernahkah kita betul-betul menyadari kasih Allah yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya, supaya setiap orang yang tidak percaya kepadanya tidak binasa. Kenapa? Karena kebinasaan itu sudah ditanggungnya melalui kematiannya di atas kayu salib. Dia menyerahkan nyawanya. Dia mati bukan karena ditusuk lambungnya, dipaku kaki tangannya, atau dimahkotai duri. Mengapa demikian? Karena ada dua penjahat di sebelah kanan kiri Yesus yang ternyata pada waktu diturunkan masih hidup. Dan sebelum pada hari berikutnya terjadi, mereka dipatahkan tulang-tulangnya supaya mati. Tapi Yesus tidak demikian. Dia menyerahkan nyawanya. Sehingga ketika diturunkan, tulang-tulangnya tidak dipatahkan, dan dia memang sudah mati. Itulah perendahan Yesus Kristus. Tuhan yang mulia yang disalibkan. Demikian Paulus menyatakan itu dalam surat kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal yang ketiga. Sedangkan kita melihat, menyaksikan perendahan ini, pernahkah kita menyadari bahwa sesungguhnya kitalah yang harusnya
menanggung murka Allah. Karena kita berdosa. Kristus tidak berdosa. Tapi ia menerima hukuman karena ia menanggung keberdosaan kita. Betapa agungnya karya Kristus satu-satunya yang mau menyerahkan nyawanya, menggantikan kita. Untuk kita didamaikan olehnya. Kita beroleh penebusan, pendamaian, menjadi anak-anak Allah. Karena kita dibenarkan di dalam Kristus yang telah menebus kita yang berdosa. Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menyadari tentang perendahan Kristus ini. Perendahan yang memberikan kepada kita contoh teladan. Bagaimana seharusnya kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Meniru teladan Kristus yang mau turun untuk menjalankan kehendak Allah. Sekalipun bayarannya, nyawanya sendiri. Dan bukan hanya itu penghinaan, pelecehan, perendahan atas dirinya. Ditanggungnya seumur hidupnya karena ia melakukan kehendak Allah Bapanya. Kiranya pembahasan tentang perendahan Kristus ini menolong Bapak, Ibu, dan Saudara mempersiapkan diri semakin mengasihi Tuhan, meneladani Tuhan, dan hidup merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.